Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu sehat dan berbahagia selalu ya. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai peran dan fungsi PR di dalam organisasi non-pemerintahan atau yang kita sebut sebagai NGO. Apa sih sebenarnya tugas dan fungsi PR di dalam NGO dan apa bedanya PR di dalam NGO dengan organisasi pemerintahan ataupun organisasi lainnya? Tapi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk selalu like and subscribe channel YouTube ini. Komen dan masukan dari teman-teman semua juga selalu saya nantikan untuk kebaikan episode-episode selanjutnya. Nah, teman-teman semua, kembali lagi bersama saya dan masih di channel YouTube ini. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa saya akan berbagi mengenai praktisi public relations di dalam organisasi pemerintahan. Apa saja peran dan fungsinya dan bagaimana karakteristiknya dibandingkan dengan PR di dalam organisasi yang lainnya. Teman-teman semua pasti sudah memahami bahwa tugas dan fungsi PR adalah untuk membangun citra, membangun reputasi di dalam suatu organisasi. Akan tetapi, bagaimana kemudian citra dan reputasi itu dibentuk tentu saja sangat berkaitan dengan jenis organisasi itu sendiri dan bagaimana struktur serta pola-pola komunikasi yang ada di dalam suatu organisasi tersebut. Nah, jika di dalam organisasi non-pemerintahan atau kita sebut sebagai NGO ini tentu saja mempunyai karakteristik yang berbeda dengan organisasi yang lainnya. Teman-teman semua, kita ketahui bersama bahwa non-government organizations atau di Indonesia kita kenal sebagai LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, adalah organisasi non-profit yang tentu saja tidak mementingkan adanya keuntungan ataupun profit semata, tetapi dia bergerak untuk mengedepankan misi sosial, sehingga organisasi ini tentu tidak akan mencari keuntungan, tetapi lebih kepada visi sosial yang dibawanya. Di Indonesia sendiri sangat banyak organisasi sosial yang ada. Sebut saja organisasi yang kita cintai ini, yaitu Muhammadiyah ataupun organisasi sosial lainnya. Tentu teman-teman mengetahui bagaimana peran organisasi sosial di masyarakat dibandingkan dengan organisasi-organisasi yang lainnya. Organisasi sosial tersebut mempunyai visi dan misi yang jelas untuk membantu masyarakat untuk mengedepankan visi misi yang dibawanya untuk mencapai kepentingan bersama untuk memajukan suatu negara. Nah, teman-teman semua, tadi saya sudah mengatakan bahwa PR di dalam organisasi ini memang ditujukan untuk mendukung tercapainya visi misi organisasi untuk ikut membantu kemajuan masyarakat atau nilai-nilai sosial. Maka sangat berbeda dengan organisasi profit ataupun organisasi yang lainnya, di mana di dalam organisasi profit tentu yang menjadi goal dari organisasi tersebut adalah keuntungan. Maka PR sekalipun tugasnya adalah membangun citra, membangun image, dan membangun reputasi, tetapi ditujukan untuk mendukung adanya ketercapaian dari profit atau keuntungan tersebut. Sementara itu, di dalam organisasi non-profit ini atau non-government organizations, PR ditujukan untuk ikut membantu mencapai visi misi sosial sesuai dengan visi misi organisasi tersebut. Nah, teman-teman semua, ada banyak visi dan misi yang dibawa oleh organisasi sosial. Ada yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat, ada yang bergerak pada isu-isu lingkungan, ada yang bergerak pada emansipasi perempuan, ada juga yang bergerak pada nasib buruh yang ada di dunia ataupun di Indonesia. Organisasi sosial bergerak untuk mencapai visi misi sosial tersebut. PR di dalam organisasi sosial bertugas untuk membantu tercapainya visi misi organisasi sosial tersebut. Akan tetapi teman-teman, yang perlu diingat bahwa organisasi sosial ini tidak mengedepankan adanya profit. Maka kemudian aktivitas PR yang ada di dalam organisasi ini juga ditujukan untuk mencari dukungan dana dari elemen masyarakat yang lainnya, atau yang kita kenal dengan yang namanya fundraising. Dengan aktivitas fundraising ini, organisasi tersebut berupaya mengumpulkan dan juga menumbuhkan kesadaran dari masyarakat untuk ikut serta dalam membantu menuntaskan berbagai permasalahan yang ada di masyarakat ini. Dari situ kemudian masyarakat diharapkan turut
membantu dan mendonasikan beberapa rupiah ataupun berapa nominal yang kemudian ditujukan untuk melaksanakan program-program kerja di dalam organisasi sosial tersebut. Oleh karenanya teman-teman, inilah menariknya PR di dalam organisasi sosial dibandingkan dengan PR di dalam organisasi yang lainnya. Karena aktivitas PR juga ditujukan untuk ikut mencari dana, mencari dukungan, dan mencari support dari elemen masyarakat yang lainnya untuk kemudian melaksanakan visi dan misi sosial sesuai dengan visi dan misi organisasi sosial tersebut. Nah, teman-teman semua pasti banyak yang mempertanyakan, Pak, kira-kira kalau kita sebagai PR di dalam organisasi sosial, karena organisasi ini tidak mendapatkan profit atau keuntungan, lalu dari mana kita mendapatkan gaji, teman-teman? Itu pertanyaan yang sering kali muncul di benak teman-teman yang berniat untuk terjun sebagai praktisi PR di dalam organisasi sosial. Tadi saya sudah mengatakan bahwa organisasi ini juga bergerak untuk mendapatkan dana dari masyarakat melalui kegiatan fundraising. Dari situ, dana bisa dikelola untuk kemudian mencapai visi misi sosial. Tetapi kemudian dana yang didapat juga bisa digunakan untuk melakukan tata kelola organisasi tersebut. Di antaranya untuk memberikan gaji kepada karyawannya, tidak terkecuali praktisi public relations yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah, dari situlah teman-teman bisa mendapatkan gaji ketika teman-teman berniat untuk terjun di praktisi public relations di dalam organisasi sosial. Lalu gajinya kecil atau besar ya Pak ya? Kalau ada pertanyaan seperti itu, semuanya sangat relatif. Kecil dan besar, tinggal bagaimana kita bisa mensyukurinya. Tetapi teman-teman semua, yang perlu diingat, ada banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita bekerja di dalam organisasi non-pemerintah atau organisasi sosial ini. Yang pertama adalah kita mempunyai banyak jaringan. Organisasi sosial ini mempunyai visi untuk ikut mensejahterakan masyarakat melalui gerakan-gerakan dan program-program kerja yang dibuatnya. Maka kemudian kita bisa berjejaring dengan organisasi yang lainnya. Kita bisa berjejaring dengan aktivis-aktivis kemanusiaan yang kemudian sesuai dengan visi dan misi kita. Oleh karenanya, ketika kita sebagai praktisi public relations, pastilah nanti kita bisa bertemu dengan banyak orang, mengeksplor kemampuan diri kita, mengeksplor bakat kita untuk kemudian bisa kita gunakan untuk kemajuan di kemudian hari. Selain mendapatkan jaringan, teman-teman yang bergerak di dalam praktisi public relations di dalam organisasi sosial bisa juga mendapatkan pengalaman atau experience yang tidak hanya lingkup lokal atau nasional saja, tetapi juga lingkup global. Karena pada umumnya organisasi sosial ini telah memiliki banyak jaringan, baik jaringan nasional maupun internasional. Beberapa jenis organisasi telah membuktikan seperti Muhammadiyah, seperti Nahdlatul Ulama, seperti Greenpeace dan lain sebagainya yang dia telah mempunyai jaringan internasionalnya. Sehingga dengan demikian teman-teman bisa mendapatkan jaringan dan juga wawasan global ketika bergerak sebagai praktisi public relations di dalam organisasi sosial. Selain itu ada lagi nggak sih manfaatnya? Nah, itu mungkin pertanyaan selanjutnya ya. Ada juga manfaat yang kemudian bisa kita dapatkan ketika kita bergerak di organisasi sosial. Manfaatnya tentu saja adalah kita mendapatkan posisi di pemerintah. Karena organisasi sosial ini sangat dekat dengan pemerintah. Pemerintah melalui dinas atau instansi atau kementerian yang ditunjuk tentu saja banyak menjalankan visi dan misi kemanusiaan atau visi misi sosial ini. Dengan demikian, ketika kita bergerak di dalam organisasi sosial ini, kita bisa dekat dengan pemerintahan karena kita menjalankan program yang sama atau menjalin kemitraan dengan pemerintah. Oleh karenanya, kita bisa bertemu dengan banyak orang-orang yang ada di dalam pemerintahan yang tentu saja bisa memberikan manfaat bagi kita. Nah, teman-teman, itu tadi mengenai manfaat sebagai praktisi public relations di dalam organisasi sosial. Jadi, ketika teman-teman memutuskan untuk menjadi praktisi public relations di dalam organisasi sosial, tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir bahwa teman-teman tetap akan bisa bekerja dengan baik dan mendapatkan manfaatnya.
Nah, teman-teman, mungkin ada lagi pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah etika profesi public relations yang ada di dalam organisasi sosial ini juga sama dengan etika profesi yang ada di organisasi pemerintah atau organisasi lainnya? Teman-teman semua, setiap profesi pastilah mempunyai kode etik. Kita sebagai praktisi public relations juga mempunyai kode etik. Ada Perhumas, Perhimpunan Hubungan Masyarakat, yang anggotanya terdiri dari public relations atau praktisi public relations di berbagai organisasi, baik organisasi pemerintah, organisasi pendidikan, maupun industri. Itu semua juga terikat pada kode etik profesi menurut Perhumas. Ada juga Bakohumas, Badan Koordinasi Humas, di mana organisasi-organisasi pemerintah atau praktisi public relations yang ada di dalam pemerintahan bergabung di dalam Bakohumas tersebut yang kemudian menjalankan kode etik tersebut. Selain itu juga ada Himpunan Humas Hotel, di mana Himpunan Humas Hotel yang di dalamnya terdiri dari praktisi-praktisi public relations yang ada di industri perhotelan di Indonesia mempunyai kode etik tersendiri. Nah, selain itu, di tingkat internasional, kita juga mengenal IPRA, International Public Relations Associations, di mana di dalamnya terdapat perkumpulan praktisi-praktisi PR dari seluruh dunia dan dari berbagai macam organisasi atau industri yang kemudian menyepakati adanya kode etik tersebut. Jadi, ketika kita terjun sebagai praktisi public relations, pastilah kita terikat yang namanya kode etik public relations sebagaimana profesi yang lainnya, tergantung jenis organisasi yang mana. Nah, di dalam kode etik public relations, teman-teman, saya sudah pernah mengatakan bahwa PR tidak boleh berbohong. PR harus berkata jujur. Maka kemudian saya mengatakan bahwa public relations adalah art of communication, seni dalam berkomunikasi. PR tidak boleh bohong, tapi PR bisa mengeles, ya. Dalam tanda kutipnya seperti itu, teman-teman. Karena bagaimana kita mengkomunikasikan suatu pesan kepada komunikan, kepada pihak-pihak yang terkait dengan berbagai cara, berbagai strategi untuk mencapai tujuan kita. Nah, apabila kita bergerak dalam organisasi non-pemerintah tersebut, pastilah kita akan bertemu dengan banyak orang seperti yang saya katakan tadi, bahkan di lingkup global. Di dalam proses itu ada proses lobby, negosiasi, dan juga proses komunikasi-komunikasi lainnya yang tentu sangat bermanfaat bagi kesuksesan organisasi tersebut. Nah, di dalam proses komunikasi tersebut, skill komunikasi kita sangat dibutuhkan. Oleh karenanya, kita harus bisa mengimprove kemampuan komunikasi kita, bukan hanya yang bersifat komunikasi lisan saja, tetapi juga komunikasi yang non-lisan atau komunikasi tulis. Di dalam proses komunikasi tersebut memerlukan tips dan strategi agar bisa dipahami dan dimengerti oleh masyarakat atau pihak-pihak yang terkait. Tetapi yang saya katakan tadi adalah tidak boleh berbohong. Kita harus tetap jujur dan katakan walau itu pahit. Tetap harus jujur, tetap harus menjadi praktisi public relations yang senantiasa memegang teguh pada etika profesi public relations, sekalipun industri kita adalah industri organisasi non-pemerintah atau NGO. Oke, teman-teman, sampai di sini pahamkan bagaimana bedanya PR di dalam organisasi non-pemerintah dengan praktisi public relations di dalam organisasi yang lainnya. Setiap organisasi punya kekhasan, punya diferensiasi, mempunyai karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Jangan takut untuk terjun sebagai praktisi public relations di dalam organisasi non-pemerintah, karena akan banyak sekali manfaat yang didapat sebagaimana tadi saya sudah paparkan. Jadilah praktisi public relations yang siap untuk menjawab tantangan PR masa depan yang senantiasa berpegang teguh pada kode etik profesi public relations. Terima kasih teman-teman, jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.